Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hadijah dengan NIM 2304040073 dari kelas Akuntansi Syariah 4D. Nah, di video kali ini saya akan membahas terkait sistem informasi akuntansi yang mencakup beberapa pembahasan, yaitu materi yang pertama, data dari informasi, karakteristik informasi yang berguna, dan cara menentukan nilai informasi. Nah, data adalah fakta yang dikumpulkan, disimpan, dan diproses oleh sistem informasi dalam bisnis perlu mengumpulkan beberapa jenis data, seperti aktivitas menempatkan sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas tersebut dan orang yang berpartisipasi dalam aktivitas. Contohnya, ketika kita mengambil data dengan menggunakan kuesioner, hasil scoring pada kuesioner dan juga hasil dari kuesioner yang telah diisi itu adalah sebuah data. Hasil kuesioner tidak akan memiliki arti apabila tidak diolah terlebih dahulu, sedangkan informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan. Contohnya, dalam proses penyelidikan, polisi, temuan data dan juga fakta di lapangan akan diolah dan dianalisa sehingga menjadi informasi yang berguna untuk mengungkap siapa pelaku, tersangka, dan juga orang yang bertanggung jawab atas sebuah perbuatan kriminal. Adapun karakteristik informasi yang berguna diantaranya yaitu relevan, tepat waktu, akurasi, kelengkapan, dan ringkas. Selanjutnya, untuk menentukan nilai informasi dalam sistem informasi akuntansi, yaitu dapat ditentukan dengan mengukur kualitasnya. Kualitas informasi dapat diukur dengan dimensi relevan, akurat, tepat waktu, dan lengkap. Selanjutnya, pada materi yang ketiga yaitu mengenai informasi yang dibuat antara pihak internal dan eksternal dalam sistem informasi akuntansi atau SIA. Secara umum, terdapat dua golongan yang menggunakan informasi akuntansi ini. Namun dua golongan tersebut masih dibagi menjadi beberapa golongan, diantaranya yaitu yang pertama, pihak internal, yaitu pihak yang berhubungan langsung dengan operasi suatu perusahaan setiap harinya. Yang kedua, pihak eksternal, yaitu pihak dari luar yang tidak berhubungan secara langsung dengan perusahaan namun memiliki hubungan tidak langsung. Pada materi yang kedua yaitu mengenai keputusan yang dibuat perusahaan dan informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut. Nah, keputusan yang dibuat perusahaan dapat berupa keputusan strategis, operasional, finansial, dan teknologi. Informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan tersebut pun dapat berupa data dan analisis. Nah, pada materi yang keempat yaitu mengenai proses bisnis utama yang ada di sebagian besar perusahaan. Proses bisnis utama yang ada di sebagian besar perusahaan adalah yang pertama, produksi, yaitu proses pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi. Yang kedua, pemasaran, yaitu proses untuk mendapatkan keuntungan melalui penjualan dan promosi. Dan yang terakhir, layanan pelanggan, yaitu proses untuk memberikan layanan kepada pelanggan. Selanjutnya, pada materi yang kelima yaitu mengenai apa itu SIA dan fungsi dasarnya. SIA atau Informasi Akuntansi Syariah adalah sistem yang mengumpulkan, mencatat, mengolah, dan menyajikan informasi keuangan yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Adapun fungsi sistem informasi syariah diantaranya yaitu yang pertama, mengumpulkan data keuangan dan non-keuangan. Yang kedua, memproses data keuangan. Yang ketiga, menyimpan data keuangan. Yang keempat, menghasilkan laporan keuangan. Yang kelima, menjamin keamanan data keuangan. Yang keenam, mencatat transaksi keuangan. Yang ketujuh, mengelola inventaris. Yang kedelapan, mengendalikan keamanan data. Dan yang terakhir, menganalisis kinerja keuangan. Pada materi yang keenam yaitu mengenai bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA dapat menambah nilai bagi perusahaan dengan meningkatkan efisiensi, kualitas, dan pengambilan keputusan. Dengan cara dapat membantu perusahaan mengotomatisasi dan mengintegrasikan sistem sehingga dapat meningkatkan produktivitas operasional, dapat membantu perusahaan menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat dan terperinci, dan dapat membantu perusahaan menyajikan data yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya, pada materi yang ketujuh yaitu mengenai bagaimana SIA dan strategi perusahaan mempengaruhi satu sama lain. Sistem informasi akuntansi atau SIA dan strategi perusahaan saling mempengaruhi karena SIA dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi bisnis yang efektif dan efisien. Nah,
Bagaimana SIA membantu menentukan strategi bisnis, yaitu dengan informasi keuangan yang akurat dan tepat waktu, membantu perusahaan dalam memprediksi perubahan ke depan, membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan secara efektif dan efisien, membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa, membantu perusahaan dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Terus, bagaimana strategi perusahaan mempengaruhi SIA? Yaitu dengan strategi perusahaan yang dapat mempengaruhi SIA dalam hal perencanaan, pelatihan, dan evaluasi. Perencanaan yang matang dapat membantu perusahaan dalam mengatasi hambatan penerapan SIA, seperti biaya tinggi dan tantangan integrasi sistem. Pelatihan berkelanjutan juga dapat membantu pengguna SIA dalam mengikuti perkembangan teknologi, dan evaluasi terus-menerus dapat membantu perusahaan dalam memanfaatkan potensi penuh SIA. Nah, pada materi yang terakhir yaitu mengenai peranan SIA dalam rantai nilai perusahaan. Sistem informasi akuntansi atau SIA berperan dalam rantai nilai perusahaan dengan menyediakan data keuangan yang akurat dan tepat waktu. Untuk lebih jelasnya, peran-peran diantaranya yaitu yang pertama, memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu untuk mendukung aktivitas operasional perusahaan. Yang kedua, memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan informatif. Yang ketiga, mengurangi risiko kesalahan manual dan kecurangan. Yang keempat, membantu perusahaan dalam mengelola data keuangan secara efektif dan efisien. Yang kelima, mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Yang keenam, memastikan kepatuhan terhadap regulasi. Yang ketujuh, memproses berbagai transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Dan yang terakhir, memberikan laporan keuangan seperti anggaran, laporan kinerja, serta laporan pertanggungjawaban.